Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian juga dalam keadaan sehat walafiat di rumah bersama keluarga. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang pelajaran aswaja ahlu sunnah wal jamaah, yaitu tentang amaliyah nahdiyah. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa dulu. Semoga ilmu yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah. Ala hadihin niyah wa ala mana wa salafus salih libtiga imradatillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak kelas 4 yang saya cintai, perhatikan dengan baik. Pak Guru akan menjelaskan tentang amaliyah nahdiyah. Pertama yaitu menghormati Al-Quran. Kewajiban terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Karena itu setiap muslim wajib mempercayai, menghormati, dan menjadikannya sebagai pedoman hidup sehari-hari. Setiap muslim suka atau tidak suka harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap kitab suci Al-Quran. Kita mempunyai kewajiban untuk mengimani atau mempercayainya dan meyakini kebenarannya, serta harus pula mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan membaca Al-Quran. Mengapa kita harus mempelajari Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Bagaimana cara mempelajari Al-Quran? Mempelajari Al-Quran adalah belajar mengenal huruf-huruf Al-Quran dan membacanya secara benar sesuai dengan ilmu tajwid. Apabila sudah dapat membaca Al-Quran dengan benar, maka kita harus membiasakan diri membacanya. Apa saja keutamaan membaca Al-Quran? 1. Membaca Al-Quran adalah ibadah. 2. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat pencatat amal yang mulia. 3. Orang yang tekun membaca Al-Quran tidak akan diliputi rasa takut ketika menghadapi kedahsyatan hari kiamat. Bacalah hadis Nabi. Nah, memang ya banyak keterangan dari hadis Nabi. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda tentang keutamaan Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harpun walakin alifun harpun walamun harpun wa mimun harpun. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan adalah sama dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Demikian keterangan Nabi Muhammad SAW. Ada juga hadis yang menjelaskan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara
Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajrani. Artinya, orang yang mahir membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama para malaikat penulis yang mulia dan taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang gagap dan merasa berat dalam bacaannya, baginya adalah 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak kelas 4 yang saya cintai, dan bagaimana sikap menghormati Al-Quran? Di rumah kita tentu ada Al-Quran, bukan? Bagaimana cara kita menghormati Al-Quran yang kita punyai? Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah mengajarkan kita cara menghormati mushaf Al-Quran. 1. Tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali sudah suci dari hadas, yaitu sudah berwudu. 2. Tidak menempatkan mushaf Al-Quran di tempat sembarangan, tapi ditempatkan di tempat yang mulia, yang tinggi lah. Tidak sembarang diinjak atau kena langkai orang. 3. Mushaf Al-Quran harus ditempatkan yang paling atas atau ditempatkan secara bersebelahan. 4. Tidak membaca Al-Quran tanpa berwudu dengan alat gantungan, kain berbungkus atau alat penyangga. 5. Tidak membaca Al-Quran ke kamar mandi atau WC. Kemudian lagi, bagaimana cara menyiarkan Al-Quran? Sebagai umat Islam kita diperintahkan pula untuk menyiarkan Al-Quran. Para ulama telah mewariskan banyak tradisi kepada kita, cara mensiarkan Al-Quran yang harus kita lestarikan. Pertama, tadarus Al-Quran. Apa itu tadarus? Yaitu membaca Al-Quran secara bersama-sama dan secara bergantian. 2. Tahtim Al-Quran, yaitu kegiatan menghatamkan Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran secara bersama-sama dengan memberikan bagian kepada setiap yang hadir untuk membaca 1 juz dalam Al-Quran. 3. Semaan Al-Quran, yaitu diikuti oleh para hufat, penghafal Al-Quran. Mereka secara bergantian membaca Al-Quran dengan hafalan bilhibti, dan para hadirin lainnya menyimaknya dengan membuka mushaf Al-Quran. Yang nomor 4, menyelenggarakan musabaqah tilawatil Quran atau MTQ. Di kalangan NU, pelaksanaan MTQ sudah dikenal, yaitu diselenggarakan oleh Jam'iyatul Qura wal Hufat. Demikian keterangan Pak Guru tentang menghormati Al-Quran. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Dan sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru pesan sama kalian, belajarlah di rumah dengan baik dan jaga kesehatan. Dan ingat, Pak Guru pesan lagi, kalian yang punya buku paket Aswaja, maka bukalah, yaitu tentang pelajaran semester 1. Dan kalian kalau tidak paham bisa menghubungi Pak Guru dengan WA. Atau kalau tidak sempat juga tanya sama bapak dan ibu di rumah. Demikian Pak Guru akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.